Jack yang bikin Twitter, tadi baru nge-tweet katanya semua intellectual property itu harus dihilangkan. Oh, kenapa? Serius dia bilang kayak gitu karena dia bilang di China kan sekarang kan China lawan Amerika nih versus banget nih gitu kan. China itu kan tidak menghormati intellectual property sama sekali kan. Inovasi jadi cepat banget, growth teknologi segala macam jadi cepat banget gitu. Sedangkan kalau di Amerika itu orang-orang, apalagi orang-orang kecil ya, maksudnya orang-orang yang startup segala macam, dia begitu mau bikin intellectual property baru, rupanya udah ada. Dia mau bikin sesuatu yang baru tuh udah ada terus gitu, basically. Jadinya kalau katanya Jack, dan ini Elon setuju loh by the way, jadi Jack nge-tweet gitu, ini baru banget, ini baru berapa jam yang lalu nih. Terus si Elon bilang, ya gue setuju, I agree. Jack Dorsey yang bikin Twitter, terus habis itu si Elon, dua-duanya setuju bahwa intellectual property harusnya hilang. Jadi what's gonna happen? What's gonna happen? Nah itu dia, ini bisa ya kalau dari segi teknologi ya kan aku orang teknologi banget gitu kan ya. Dari segi teknologi sih gue ngerasa first of all pertanyaan yang paling utama adalah gimana cara monetization-nya dong. Iya. Karena kan aku udah bikin intellectual property yang bagus gitu kan, terus monetization-nya gimana. Sebenarnya mirip dengan kripto, karena kalau kita lihat proyek-proyek kripto, semuanya tidak mengindahkan intellectual property sama sekali sebenarnya, kebanyakan ya. Ada NFT projects, iya, tapi kalau yang proyek-proyek kayak, ini ada DeFi structure baru segala macam, hampir semuanya open source. Kalau udah open source kan jadinya gampang untuk orang lain tuh niru, pakai lagi segala macam gitu. Nah, malah nggak ada yang bisa patenin karena semuanya udah di open source gitu. Kenapa di open source? Karena pertama culture-nya kripto emang gitu. Kedua emang kalau kripto itu kan decentralized. Jadi orang harus tahu apa yang ada di dalamnya gitu. Konten si codingnya itu seperti apa gitu. Jadi memang kalau di kripto jalan sebenarnya seperti itu. Jadi itu mungkin kenapa Jack ngomongnya kayak gitu kan. Jack juga banyak Apa karena sekarang pasar lagi crash? Kripto juga kan crash kan? Kripto crash gak? Tapi tetap aja kalau lihat kan Bitcoin dibandingin sama yang tahun lalu kan masih tinggi banget masih gitu. Positif. Jadi masih positif banget. Yang parah Ethereum kembali ke levelnya tahun 2018 kalau nggak salah, aku lupa deh. Jadi pada udah saat mulai-mulainya ya. 2018 tuh udah nggak mulai sih ya, tapi udah people mulai recognize kan. Ya, bisa dibilang lah. Ya, oke. Jadi mungkin karena itu juga, tapi memang ada satu poin yang utama nih di sini, kalau memang akhirnya jadi perang dagang satu dan sudah terjadi ya perang dagang. Malah kalau misalnya perangnya lebih parah lagi gitu ya. Butuh banget nih sebenarnya inovasi di sisi Amerika, karena Amerika manufacturingnya itu udah turun banget. Dia udah sampai level katanya di industrialized, DE. Ya, jadi udah post industrial society lah segala macam. Cuma 27% manufacturing and industry kan gitu. Jadi gawat sekali sebenarnya buat Amerika. So ya ini baru aja nih diomongin gitu. Kalau dari segi teknologi kayak gitu, tapi nggak tahu kalau dari segi kalau nggak ada IP-nya gimana tuh seperti barusan kita ngomongin royalty. Ya kalau dari segi IP dari sana juga repot juga tuh Mas Yudi ya. Semuanya pada nggak support Amerika, dipersulit. Akhirnya kan ujung-ujungnya kan dia kan akan berugi sendiri sih gitu. Nah, platform itu. Delete all IP law katanya. Oke. Ini baru aja nih flash baru aja. Hari Sabtu jam 11 lagi. Langsung jadi kita dia bilang apa? Inventor Jack yang atas. Dorsey, ya paling atas. Everybody becomes a free market libertarian. Enggak, yang Jack yang atasnya Mbak, yang Jack gitu. Delete all IP law. Iya, ngomongnya gitu. All IP law. IP law only. IP law. Jadi IP-nya sendiri sih is okay ya. Another IP nggak apa, it's okay. Tapi regulationnya, law-nya yang dihilangkan. Jadi semuanya nggak ada. Konteks pembicaranya benar-benar semuanya. Wow, gimana nih ya ini kan dia bukan orang pemerintah lah ya gitu. Tapi di bawahnya ada Elon Musk bilang I agree. Everybody become a free market. Nggak, kalau free market itu kan tetap kalau kita bilang freedom is not free. Iya. Ingat dong, ya di Amerika tuh terkenal banget tuh ya. Freedom is not free. Bener kan? Nah itu Elon ngebales, I agree. Mati loh, Elonnya I agree. Dia baru kabinet meeting kemarin sama Trump. Iya, si Elon. Enggak, karena gini, kalau kita lihat yang terakhir ini Trump kan seru banget ya. Bagaimana 3 jam sebelum dia bilang freeze 90 days of tarif, ya kan? Terus dia bilang beli deh. It's the right time to buy. Iya, get in. Before. Itu benar-benar ya kalau kita lihat dari segi Bitcoin-nya tuh. Itu
kan kemarin sempat turun, terus naik, terus turun lagi, terus langsung naik kan. Chartnya bentuknya double bottom. Which is itu indikator untuk trader buat yang suka trading pasti tahu double bottom tuh biasanya akan bullish banget, langsung naik. Jadi kayak double bottomnya tapi di trigger ya, nggak tahu valid atau kagak gitu. Tapi sangat kelihatan begitu dia ngomong kayak gitu, itu dia udah tahu ini kita bakalan freeze 90 days. Menarik loh strateginya Trump. Karena pertama dia ngeluarin ini kan pas 2 April. 2 April itu 2 hari sebelum libur nasional di Cina. Betul, untung bukan satu mob ya. Untung bukan first mob. Mungkin nggak percaya kali. Itu nggak Jadi percaya. tanggal 4 April untuk tahun ini China itu yang libur yang membersihkan makam. Jadi yang membersihkan makam Cengbeng, kan itu dua hari gitu, 4 sama 5. Jadinya mereka cuma bisa respons pendek sekali dibandingkan window untuk negara-negara lain tuh. Negara-negara lain tuh responnya kan bisa langsung banyak yang hujat-hujat Trump lah segala macam. Turun lah drastis segala macam. China belum terlalu banyak bisa ngerespon, akhirnya dia baru ngerespon setelah Cengbeng. Ini abis itu Trump bilang negosiasi semuanya, negosiasi sama semuanya kan, yang Kanada negosiasi. Nggak tahu Indonesia udah atau belum gitu. Indonesia sudah mengirim delegasinya karena kan nggak ada duta besar Amerika sekarang nih. Duta besar ada. Indonesia untuk Amerika kan belum ada. Belum ada. Oh wow, aku malah baru tahu. Kok bisa kayak gitu? Mbak aja Mbak. Terakhir kalau Pak Ruslan ya terakhir ya. Ruslani. Iya, Ruslan. Oh gawat dong. At least kita ke sana itu harus serius kayak Vietnam kan. Vietnam kan langsung kita nolin di tarif gitu kan. Ya, Karena kalau ngelihat sebagian besar ekspornya Vietnam kan ke Amerika. Betul. Jadi bisa mampus mereka gitu kalau misalnya nggak itu. Indonesia ini harus hati-hati sih gitu, harus 32% gede banget loh. 32% kemudian karena di freeze, jadi semuanya go back ke bottom bener, lagi. Benar, baseline-nya ke 10%. Tapi 90 days. Jadi sebenarnya nggak tahu ya, I don't know ya, karena si Trump ini kan is a businessman ya. Yeah. So he run the country like a business, like a company. Like a company gitu loh. Yang kayak gitu. Nah, ayo monggo. Gimana, Kita berdua doang. Kita Amerika banget. Iya, kita kalau Mbak sama aku tuh jadinya bakalan ke arah Make America Great Again banget Make ya. America Great Again gitu loh. Tapi benar. Make America Great Again. Tapi kalau aku sih bukan nggak setuju atau kurang setuju. Cuman kayaknya emang kelamaan Amerika berkuasa nggak sih? Udah waktunya Asia ataupun BRICS itu punya sesuatu. Jadi ya biar nggak Amerika aja yang jadi superpower gitu. Ya Indonesia masuk BRICS kan juga sesuatu sih harusnya. Makanya kenapa ini juga yang bikin Trump ngamuk-ngamuk. Atau misalnya tangan kanan Amerika yang ada di Asia Tenggara, Singapura dengan Indonesia masuk BRICS, mereka juga kayak wah ntar Singapura bisa dilibas nih sama Indonesia. Iya. Ya nggak tahu ya, my opinion sih ya. Belum sih kayaknya. Bukannya belum. Whatever and whoever, kita mesti percaya bahwa Singapura itu kan siapapun dia di situ adalah setengahnya Indonesia. Iya. Oke. Indonesia setengahnya Malaysia juga sih. Jadi ya who is Singaporean? Iya, kebanyakan juga. Sebenarnya gitu kalau kita mau admit it ya. Iya, betul. I can be wrong gitu loh. Tapi kita bisa lihat lah, kita kan orang Indonesia. Iya. Setiap saat kan kita mendengar sepanjang kita jalan di sana. Pasti ada orang Iya, Indonesia. ada orang Indonesianya. Iya sih. Gitu loh. Siapa penyanyi yang kemarin, yaitu rootnya juga orang Semarang ternyata. Oh sih Iya. itu Rudy Jo. Nggak tahu kalau Rudy Jo. juga orang Semarang. Siapa sih? Indonesia tuh besar lagi. Jadi ini memang kan kita secara ekonomi memang ya kita kalau dilihat GDP yang bukan GDP per kapita ya, tapi GDP total kita kan besar sekali gitu sebenarnya. Dan sebenarnya ya benar memang harusnya kita ada kekuatan gitu untuk ngelawan itu. Tapi jangan BRICS karena gini ini nggak bakalan menang sebenarnya kalau BRICS, kalau aku analisis. Ini again my opinion. BRICS nggak bakal menang. Satu, BRICS itu satu-satunya senjatanya dia waktu itu adalah menghilangkan hegemoni dolar dengan waktu itu transaksi pakai Ethereum sama Bitcoin. Sekarang Trump sama keseluruhan Amerika itu masuk total ke Bitcoin sama Ethereum sampai kepemilikannya Ethereum pribadi di perusahaannya Trump aja udah gede banget, sama Bitcoin juga udah gede banget. Jadi yang namanya kripto itu kan memang decentralized, that's true. Tapi kalau misalnya mayoritas supply-nya ada di Amerika,
satu lagi yang kalau nggak salah perusahaan yang paling banyak punya Bitcoin itu kan MicroStrategy, Iya. strategi kan, strategi namanya sekarang cuma strategi doang, bagus banget namanya. Itu si strategi itu dia yang paling banyak punya Bitcoin dan itu perusahaan Amerika dan dia diundang ke White House berkali-kali udah. BRICS nggak bakal menang. Dominasi hegemoni dari USD-nya itu juga nggak bakal menang. Kalau aku lihat yang analisis ya ini nggak tahu iya atau enggak. Kedepannya dalam 90 hari yang akan dilakukan, Trump bakalan ngomong sama masing-masing negara untuk pegging. Iya. Ngepegging dolar ke dong Vietnam gitu misalnya kan Vietnam nurut nih ya udah dong di pegging harganya nggak bakalan berubah 10.000 jadi mereka tetap bisa ini ya dia tetap ada sovereignty-nya si dong sovereignty-nya si Vietnam tapi terikat sama dolar. Sebenarnya sama juga dengan sekarang yang terjadi sepanjang masa itu adalah dolar yen. Dolar yen. Itu sepanjang masa tuh. Sepanjang masa begitu lamanya begitu di bisnis saya tahu gitu kalau nggak ya kan Iya dolar yen itu cerita lain lagi tuh. Kalau yen itu ceritanya lucu karena dia tarifnya gede dia dapat tarifnya gede tapi itu gara-gara memang otomotif kalau dilihat ketimpangan trade imbalance-nya itu besar banget karena banyak mobil Jepang masuk Amerika kan, basically. Jadi dia harus ada balance lah di situ. Dia pengen ada pabrik yang di Jepangnya, di Amerikanya. Padahal kan ya itu dianggap negara sahabat sama Amerika, tapi tetap juga gitu ditarif gitu kan. Poinnya aku ngeliat ini this is a line in the sand. Dalam 90 hari ini, are you with us or with China? Aku sih nggak ngerasa kita harus ke China ya. Menurut aku ya, gitu aku nggak tahu sih. Kayaknya sih kalau menurut gue nih, kalau menurut gue life will be normal as usual. karena kalau dilihat Amerika ya tetap Amerika, Cina tetap Cina. Karena biar gimana pun manufacturing itu akan tetap di Cina, ya kan? Dan apapun yang ada di Amerika itu secara teknologi. Ada cerita nih sistem seperti itu. Ada cerita yang menarik nih sekarang gitu. Jadi kemarin sempat ada orang aku lupa namanya. Jadi ada perdebatan lah basically. Perdebatan sama satu sisi itu bilang bahwa nggak bakalan mungkin orang Amerika itu bikin manufacturing lagi karena orang Amerika tuh nggak mau masang-masang iPhone segala macam. Lihat orang Amerika gendut-gendut gitu segala macam. Gitu. Udah viral tuh. Nah. Itu salah semua. Kenapa? Karena kalau dilihat otomatisasi di China itu udah sedemikian rupa sehingga di China itu banyak sekali pabrik yang robot semua. Kan ada satu daerah kan? Kalau gitu kenapa harus di China? Kenapa nggak di Amerika aja masangnya? Udah nggak butuh orang? Ada satu daerah di China saya lupa namanya apa. Itu gelap. Dark factory. Itu mesin semua. Dark town. Mesin semua. Padahal 24 jam jalannya. Manufacturing. Jadi biar bagaimanapun mutual needed itu pastilah Amerika sama China. Kayak gini bejit tapi rindu tuh gimana ya? Iya. Kayak lagunya. Ada keterikatan yang luar biasa antara keduanya kalau dari kan bahkan dari dulu kan itu. Dari dulu. Ya yang ngasih funding China terus habis itu yang ngerjain Amerika di bagian kreatifnya habis itu dibalikin lagi ke China untuk manufacturingnya kan. Di manufacture kemudian jual marketnya bisa Amerika. di Amerika juga gitu karena dia marginnya lebih gede sama Jangan-jangan memang mereka best friend kali ya. Ada toxic relationship nggak ya sih silakan? Kayaknya ada. Itu kayak kita ada keluarga lah, family. Karena hubungan lama banget mungkin agak sedikit renggang gitu. Hubungan China sama Amerika. US, ya. Tapi kita mesti lihat juga ya, kita nggak ngomongin Amerika karena ya biar gimana pun kita juga boleh bilang Trump itu kan somebody yang orang bilang quote unquote crazy lah basically. Tapi kalau nggak crazy ya nggak akan jadi seperti ini. Art of the deal lah basically. Art of the deal. Kalau di bisnis ada istilah lain lagi gitu ya. Tapi in anyway maksudnya apapun kan saat ini crash. Mau rupiah kita crash, mata uang banyak lah yang crash ya. Terus kemudian saham kita juga crash ya, anjlok. Terus kemudian apalagi nih kripto kita juga Ethereum crash ya kembali ke berapa tahun balik ke lalu. 2018 atau 2018 ya kalau nggak salah. Seperti itu. Sekarang kan yang kita lihat adalah semua orang ini stres. Bingung. Ada beberapa kekhawatiran saya sih sebenarnya kalau aku lihat yang kekhawatiran short term. Jadi di short termnya bagaimana nih untuk dengan ketidakstabilan ini
kapital lari kemana gitu basically kan. Dan kalau tadinya kita mikir bahwa kripto adalah kayak reserve untuk kabur dari pemerintah, tapi pemerintah ya Amerika tentunya udah masuk ke kripto banyak sekali. Makanya yang naik gold kan hampir berapa sih aku lupa tepatnya sekarang. 1, berapa lah. Jadi 1,8 kalau nggak salah. kilo ya. Udah meningkat sekali. Udah naik lagi, naik tapi belum 2 kayaknya. Dan ini mungkin kayak jadinya yang kekhawatiran aku sih ya in the short term ini gimana untuk industri saya ya, untuk industri kripto. Tapi untuk long termnya sebenarnya kayak kemarin si Trump tuh baru ngilangin beberapa regulasi terhadap kripto yang dari IRS, dari perpajakan. Dari IRS-nya dia. Jadi nanti capital gains-nya kripto ada potensi untuk nggak dipajak sama sekali di Amerika gitu misalnya. Kalau aku dari industri aku tuh untuk sementara, kalau nggak ininya dapat dari mana ya? Karena kripto makin lama makin kayaknya selama pemerintahannya Trump deh bakalan. Kenapa? Karena kalau dilihat insentif modeling aja gitu. Mereka kan memang treasury dan segala macam juga sekarang akan megang kripto. Selain itu juga kan perusahaannya Trump sendiri juga megang kripto lah segala macam. Elon juga kripto. Yang ininya dia yang sovereign wealth fund-nya juga aku yakin megang kripto juga gitu. Jadi dari semua itu aku rasa sih ya memang Trump nggak mau capital gains itu ada justru gitu. Kalau itu ada, kalau itu udah nggak ada, kita mungkin akan kembali ke buluran yang sebenarnya gitu. Harusnya tuh sekarang kan udah bulan, tapi masih karena nggak ada stabilitas gitu. By the way sebagai aku kasih tahu aja, jadi yang namanya kripto itu biasanya ada cycle-nya sekitar 4 tahun 5 tahun, basically berhubungan sama Bitcoin halving. Jadi Bitcoin itu kan ada emisinya. Emisinya Bitcoin itu dari mining lah basically. Nah, di dalam algoritmanya Bitcoin itu sekitar biasanya sekitar 4 tahun sekali. Ini berdasarkan algoritma aja, berdasarkan jumlah blok. Nantinya akan jumlah yang keluar akan setengahnya. Makanya jadi halving. Jadi dianggap supply-nya tetap naik, tapi akselerasi kenaikan supply itu makin landai gitu. Sampai titik di mana tidak ada penaikan supply lagi nantinya kan. Demand meningkat, supply-nya landai. Jadinya harganya biasanya akan naik. Jadi biasanya bull run itu terjadi. Makanya sekarang kalau dilihat Bitcoin, harganya dibandingin tahun lalu kan emang jauh banget. Dan terus aja jauh banget gitu. Kalau aku ngelihatnya tuh sekarang, kalau if Trump pulls this off, dan it's still an if, kita nggak tahu ya. Yang petanya ini bakalan berubah total di dunia. Kalau dulu Amerika dekatnya sama NATO. Amerika dekatnya ya kan. Dan sekarang nanti jangan-jangan Amerika justru dekatnya kayak Vietnam gitu, atau negara-negara lain yang memang temenan sama dia gitu. Jadi betul-betul desentralisasi ya. Kalau dulu kan kita boleh bilang sentralisasi, misalnya dia dengan NATO. NATO kan the whole European. Nanti ya akan deal per deal per nationnya gitu. Kita bisa lihat Amerika nanti punya kayak koalisi sendiri yang di luar NATO yang nggak ada hubungan sama geografi. Sedangkan China mungkin malah bakal dekat misalnya sama European Union misalnya. Karena kan berantem mulu tuh mereka. Iya berantem mulu, tapi belum tentu juga. Kalau saya sih lebih, nggak tahu ya, ini pribadi aja sih. Lebih tetap aja business as usual maksudnya. Sekarang ini hanya gejolak yang kalau kita di bisnis, we have to test the market, test the water. Test the water gitu kan. Nah seperti apa nih sekarang, karena everything kan udah boring banget, udah apa ya? Nothing ever happens, right? Nothing happen gitu kan. Kemudian harus digerakin, harus dibikin bagaimana supaya pasar tuh bergerak, supaya ya kebetulan volatilitas itu membantu mendapatkan income kalau misalnya pinter mainnya. Nah, tapi kalau pengaruh sebelum kita ke bisnis ya kan gitu ya. Mau nanya aja, jadi is it the right time for us sekarang ini untuk masuk beli kripto? Oke, aku tetap ngerasa ini pribadi ya, ini not financial advice. Atau masih mesti nunggu lagi sampai bottom? Ini not financial advice, tapi kalau aku selalu ada yang namanya DCA. Jadi basically aku akan masukin uang beli terus Bitcoin dengan uang yang ada.
walaupun cuma 100.000 per hari gitu misalnya, atau 10.000 per hari malah gitu, sedikit-sedikit juga nggak apa-apa. Bitcoin, masuk ke Bitcoin. Itu aku rasa masih reserve yang bagus untuk itu. Dan kalaupun misalnya turun, yang hilang cuma ya nggak seberapa, cuma 100.000 kan. Anggap aja tabungan. Jadi nabung Bitcoin is tapi actually... it has to be long term ya. It has to be long term, nggak has to be long term ya. tinggal- Jadi ingat-ingat nih, jadi beli terus jangan langsung jual lagi karena ini bukan saham. Bukan. Ya, you saham. don't wanna act like that. Karena kalau misalnya mau langsung beli jual, harus jadi day trader, harus Iya. ngerti ilmunya kan. Kalau nggak perlu ngerti ilmunya, yang penting beli aja. Bahkan Ethereum juga aku ngeliat walaupun dia crashnya lumayan jauh kali ini gitu, tapi we always see a Jauh crash banget, as we always see a crash as kan potensinya Ethereum kan secara teknologi masih ada. Dan dia banyak banget L2 kripto-kripto lain yang memang bergantung sama dia kan. Ya buy in aja, beli aja dikit-dikit, nggak 10.000, 100.000 gitu per hari gitu. Jadi crypto investor saving itu mereka nggak kaget dan nggak kayak kalau kita kan saham crash gitu ya. Tapi kalau dibandingkan dengan gold gimana? Kalau gold aku juga ada dikit invest di situ juga pribadi ya. Again, bukan financial advice ya, tapi kalau aku ya memang ada hedge di situ juga. Basically itu ada yang bilang gini, crypto is a hedge against inflation. Gold is a hedge against government failure atau organizational failure. Jadi basically gini, kalau misalnya keseluruhan pemerintahan di dunia itu gagal total, as in terus habis itu perang dunia ketiga terjadi, hancur, emas kan masih dipegang, gitu kan. Jadi ya kalau kripto lebih karena ini kalau inflasi terjadi, inflasi kenapa terjadi? Suplai uang kan kebanyakan. Kalau misalnya kripto, Bitcoin khususnya, itu kan hedge terhadap itu karena ya tadi supply-nya akan melandai bagaimanapun juga. Algoritmanya memang Pandu begitu. satu, ini mengenai emas ya. Kan kalau kita orang Indonesia kepengen ngeliat emasnya batangan dipegang. Sekarang kan ada emas yang online itu. Aku tetap batangan. Oh, tetap batangan, oke. Karena aku ngerasanya gini loh, jadi ini kedengerannya kayak, ya ini aku orang digital kok enggak gitu ya. Kalau aku pegang kripto di wallet aku tahu pasti itu kripto nggak bakal keluar dari wallet aku. Asal nggak bocor, aku nggak ngebocorin key-nya segala macam gitu. Aku tahu pasti. Sedangkan kalau misalnya emas itu disimpan dimanapun, terus kita megang digitalnya doang, itu kita kan cuma megang resinya doang gitu. Istilahnya, ibaratnya kayak nomor Kwitansi. Iya kwitansi kayak naruh laundry gitu kan. Kalau misalnya nanti bajunya ibarat laundry, bajunya diambil sama dia juga diganti sama yang Kita lain nggak tahu gitu. kan? Kita nggak tahu gitu kan. Jadi aku nggak bakalan kalau emas aku mendingan beli beneran batangan. Itu mas. Jadi yang digital pun masih perlu fisiknya banget gitu ya. Justru kripto itu fisik. Saya menganggap kripto itu fisik. Itu bukan aset digital, itu aset fisik tapi bentuknya digital, tapi dia cukup kuat untuk sama dengan aset fisik. Itu perbedaannya dengan aset-aset digital yang lain. Itu sebenarnya sama juga kayak kita beli jualan online. Ya kan kita kan di TikTok gitu kan, TikTok live. Ya ini bajunya bagus apa segala macam itu kan. Jadi ada asetnya, kita bisa melihat itu. Nah, itu yang betul nggak? Oke. Atau rada jadi di nyambung. Jadi kalau kalau kita ngelihat di TikTok kan kita ngelihat barangnya, orang lain pada ngelihat barangnya juga, dikirim ke kita, mungkin kita jadi ngasih review segala macam. Di dalam konteks seperti itu kita percaya sama orang-orang lain yang nonton channelnya, basically. Oh ini udah ada 1 juta follower nih, karena udah di 1 juta follower, berapa juta views, berarti ini orang oke nih gitu. Jadi ada element of trust di situ. Kalau di kripto, khususnya Bitcoin itu yang ada elemen trust untuk semua yang ada di situ, transaksinya, kepemilikannya dan lain-lain, karena ada banyak sekali komputer yang bekerja sama untuk mengamankan. Jadi level ini lebih ke arah level security trust-nya. ya? Trust-nya, ya, Trust, security juga termasuk di dalam trust ini, tapi aku lebih suka nyebutnya sebagai trust, karena kita percaya nih gitu. Kalau di TikTok kita percayanya sama yang followernya banyak, kalau di Bitcoin kita percayanya karena memang networknya saling mengkonfirmasi, menjaga supaya nggak ada yang fraud, nggak ada yang nyolong atau yang ngarang-ngarang. Ya. Jadi sebenarnya jangan takut juga. Jadi kalau ada uang cuma 10.000 per hari mas. Iya bisa. Nabungnya di kripto. Kita mulai belajar gini. Boleh juga ya, menarik ya. Menarik kan? Nah jadi kau kan jadi nanti soalnya ini kan dunia usaha ya kan dunia usaha. Enggak karena gini kan kita sekarang kan khawatir masuk ke dunia usaha lah. Masuk ke kehidupan kita sehari-hari. Kita kan sekarang kan khawatir nih. Karena apa? Waduh
kita udah nggak perlu administrasi lagi karena udah ada AI, Iya, ya kan? Iya, iya. Kita nggak perlu lagi accountant karena aduh yang ngitung di komputer tuh robotnya canggih banget dengan the whole system. Kita nggak perlu ini. Even marketing kayak gue aja udah nggak dibutuhkan. Bayangin gak, untung gue udah pensiun. Maksudnya udah nggak dibutuhkan gitu. Nah ternyata ketakutan kita ini terlalu berlebihan karena memang tidak dibutuhkan dalam hal kalau kita tidak mengetahui teknologi. Kita mesti belajar teknologi. Jadi bagaimana? Karena AI itu kan yang menciptakan siapa? Manusia. Ya kita manusia. Jadi bagaimana kita mengontrol itu dengan cara ya kita harus belajar. Bagaimana belajar membuat AI, bagaimana mungkin ya bisa, kalau yang di IT ya, yang di IT. Atau kita bagaimana kita mengoperate AI. Musik aja kan udah ada. Ayo Benar. sekarang saya mau Iya, tanya, ini ayo, juga siapa bisa yang musisi di sini? Gimana? Ayo kalian melawan si AI, Tea. Aku terakhir itu ngeliat Michael Jackson bisa nyanyi barengan Lady Gaga, based on AI memang. Sampai segitunya orang-orang. Ya karena kan Lady Gaga sekarang lagi naik banget ya, sesudah sama Bruno Mars kemarin. Nah ini orang bisa bikin bahkan sampai video klipnya, tapi memang video klipnya AI sih. Jadi mereka berdua bisa nyanyi, baru tadi malam nontonin itu, si Michael Jackson dan Lady Gaga bisa nyanyi. Tuh. Coba dibayangkan Michael Sampai- Jackson tuh udah di ya. surga loh. Dunia Dari digital surga itu nyanyi sampai dia. sekabur itu gitu, sampai seblur itu gitu. Tuh. Ya kan? Iya kalau terakhir sih saya nonton itu Grand Fledley waktu itu ada Iya. AI-nya konser. Oh, Waktu konsernya. di Oh, iya, iya, si iya, iya. Rosa. Gerah Bakti, ya. Siapa? Gerah Bakti. Oh, waktu Gerah itu Bakti, Di taman ya, apa di IKJ gitu. Ya semuanya AI sebuah terobosan sih gitu. Cuman kalau dari sebagai musisi nih ya gitu, semua musik production pakai AI nggak ada sense of ininya, humannya gitu. Nggak ada hatinya Nggak ya. ada hati gitu. Jadi belum ada chemistry. Wah ini semuanya AI semua nih terlalu high tech banget sih gitu. Nggak ada yang konvensional. Pasti musisi banyak kayak gitu. Ada yang pro kontra juga pasti gitu. Kalau Lebih bener-bener- banyak mana pro atau konnya? Pengen tahu Good aja. question, iya. Ya, ada lebih banyak mana? Ini pro atau jangan-jangan yang kontra itu mereka ada yang di level-level kita maksudnya. Artinya ketika Gen Z atau Alpha mungkin mereka nggak kontra sama sekali karena memang itu ada di zaman mereka. Iya, Gitu nggak sih? teknologi, benar. Karena kita dapat sentuhan human touch-nya sebegitu besar di baby boomers atau mungkin Atau karena kita belum Gen familiar X. dengan ke IT. Gini loh, perbedaan kita saya sama Pandu misalnya gitu kan ya. Ah. Kan beda jauh banget nih. Ya nggak usah disebutin ya seberapa jauhnya kan nggak relevan. Tapi kan jauh banget. Dengan kita gen baby boomers misalnya gitu ya, gen Y seperti itu. Dengan ini gen Z. Aku apa? milenial, aku sama milenial. Oh masih milenial gitu ya. Mas Yudi baby boomers. Enggak dong, Enggak. X. Iya, Asik. X kan ya? Enggak, dengan begitu itu kan pandangan setiap generasi. Level Iya. upgrade kan beda-beda. Nah, itu. Apalagi generasi yang misalnya saya ke generasi sekarang A. Ini Iya, udah A nih iya, kita ngomong, iya. nggak Z lagi, Iya. udah A. Alpha. Itu nggak nyambung. Aku keinget ya. Jadi ada di Twitter teman saya itu bilang bahwa ini saya kesel banget ya ngelatih orang di kerjaan kan dia di ngantor kan. Terus ada anak barunya itu ya nggak generasi yang zaman sekarang Zoomer atau nggak mungkin Alpha ya, Zoomer pasti ya, Gen Z ya kayaknya. Z gitu. kayak Zoomer. Itu dia ngejelasin IT ke Gen Z itu rasanya kayak ngejelasin IT ke boomer katanya. Kok bisa gitu? Kok bisa gitu? Kenapa? Karena orang generasi kalau baby boomer kan memang tidak terbiasa. Baby boomer sama X belum terlalu terbiasa sama komputer. Right? Dengan teknologi ya. Dengan teknologi. Kalau terus milenial udah ngerti nih gitu, kita bisa ngedit, bisa kita dulu download MP3 segala macam kayak gitu-gitu. Masang torrent juga bisa gitu kan gitu. Sedangkan Gen Z sama Gen Alpha itu udah kebiasaan, ini udah ada komputer, bisa diajak ngomong, bisa ditanyain apa aja, jadi sesuatu, komputernya, HP-nya segala macam bisa diajak ngomong semua, jadinya kayak Disuapin ya tanda udah kutip disuapin, ya. IT-nya udah gampang Iya, banget tinggal sekarang running gitu. aja, tinggal, Windows aja udah bisa diajak ngomong gitu sekarang Iya, kan. Terus jadinya itu orang-orang bercanda ini generasi kita adalah generasi terakhir gitu yang bisa seperti satu-satunya generasi adalah milenial gitu. Yang lain Mereka di tengah-tengah soalnya. ya ini generasi terakhir yang masih bisa merotasi PDF gitu. Iya. Saya aja mau itu PDF jadikan ke Word,
Ini gimana masih ya, Wah? bisa loh saya. Iya, loh. ya, Wah. Tanyain Gen Z deh. Awal-awalnya Gen Z dong. kita zaman kita tuh kayak kita udah ada komputer tapi kita kalau misalnya mau main game aja harus pakai DOS nggak pakai Windows gitu kan. Benar, Iya, kan? betul. Iya kan zaman sekarang ngebuka DOS aja nggak pernah. Iya, Iya, dia belum anak-anak kecil ngalamin itu disket nggak yang gede tuh. Bener. Disket yang gede Masih baru ngalamin denger. dikit ya? Iya. Ngalamin ya? Saya ngalamin. Jadi bakalan kalau aku ya. Jadi kembali lagi yang kayak AI tadi. Kalau menurut aku sih AI-nya bakalan buat anak-anak ini tambah manja. Justru. Benar. Bukan cuma di komputer, tapi juga di musik juga, di creativity dan segala macam. Dan itu ada risikonya kayak waktu itu aku tuh suka bikin gambar di AI. Biasa lah semua orang juga suka bikin gambar di AI kan. Terus aku dapat satu gambar lucu banget gitu. Jadi ada aku sama sahabatku gitu kan. Terus aku tuh sukanya binatang landak. Terus sahabatku sukanya sukanya binatang babi lah basically. Jadi babi sama landak nih gitu. Hedgehog and pig friends. Terus di generate di ChatGPT bagus banget, lucu banget sampai ada komiknya segala macam, kita mikir macam-macam. Tapi kalau kita kemana kita gambar lagi di situ. Pada suatu saat ChatGPT update terus nggak pakai image generator yang lama. Oh ya? Pas waktu dicoba lagi gambarnya beda total. Automatically. Jadi dia nggak bisa menyamakan dengan gambar yang dulu lagi. Ini level ChatGPT loh padahal gitu. Jadi Kenapa ya? karena that's the thing about AI. Ya itu random kan sebenarnya di dalam core-nya itu sebenarnya untuk dia melakukan segala sesuatu itu statistik lah basically. Betul. Kalau model statistiknya beda bakal beda total gitu. Dan nggak bisa balik lagi. Akhirnya aku malah belajar gambar, mau mencoba menggambar lagi si landak sama babi. Jadi ini kekhawatiranku. Orang-orang manja. Kalau aku kan memang nggak ada hubungan sama kerjaannya. Ini kan cuma buat iseng doang untuk Hedgehog and Pig ini. Tapi bayangin kalau orang depannya nih ini ada desain graphics studio gitu. Tapi semuanya pakai AI. Suatu saat misalnya modelnya berubah apa segala macam dia nggak bisa recover lagi. Udah pernah belum? Atau Oke, ini revisi. orang desain grafis nih. Iya, makanya Udah pernah belum? mendingan Manual. manual. Karena dia sebelum membuat dia gambar dulu. Iya. Put in your heart and manusiawinya. Manusiawinya. Itu tuh di situ nggak bisa, nggak ada. Ya, dan ngulangnya juga susah kalau misalnya kejadian apa-apa. Kita terlalu banyak dependensi ke AI. Dan kembar. Jadi kalau ini kita pakai bisa juga dipakai dengan orang-orang lain yang di belahan dunia mana atau mungkin sesama teman Bisa yang punya sama. Ada taste yang desain yang sama. mirip-mirip ya, ada Betul desain yang kan? mirip-mirip. Tapi kan kalau misalnya nih contoh AI, saya kan bukan orang musik. Ini kembali lagi ke musik karena ini ada orang musik. Saya kan bukan orang musik nih, ya kan. Terus saya keluar tuh AI musik kan banyak banget tuh. Iya, Ini gue suka banget, ya kan. Nah sekarang gimana itu masuk ke dunia nyatanya? Karena kan tadi kita baru ngomongin yang royalti lah, apalah segala macem gitu. AI di mana sebelah mananya kalau kita? AI lebih mengurangi rejeki ke teman-teman produksi, Bu. Oh gitu. Jadi kalau menurut saya itu jadi studio rekaman, video klip, Udah jadi ya editing, langsung ya? itu bisa kita kerjain dari handphone sekalipun, smartphone itu bisa diedit gitu. Ada banyak aplikasi gitu. Nah itu yang sekarang terjadi nih gitu. Tapi kebanyakan teman-teman sih yang seumuran saya ya generasi milenial itu ya masih konvensional ya. Memang harus syuting, memang harus datang studio, kita bikin konten. Originalitasnya ada di mana Iya. tuh kalau kita pakai AI? Ya originalitasnya Ya. nggak ada sih, kurang seru ya. Iya, kalau misalnya ada sebuah lagu ya, katakanlah kan itu ada AI yang bisa bikin lagu plus aransemen dan lain sebagainya. Udah lengkap kan? Udah lengkap. Nah itu nanti kalau misalnya, pada akhirnya dipublish, ya mungkin atas nama yang request kali Bu untuk right-nya ya, misalnya right-nya yang dapat bukan AI-nya tapi dianya barangkali ya. Begitu nggak sih? Bener, itu kan bisa dimodify Bu. Jadi ini blueprint-nya dari AI nih. Aransemennya seperti ini. Oke, gue contohin ya. Gue tambahin ke sini, gue bagusin lagi aransemennya. Udah jadi, itu easy banget gitu. Jadi nggak perlu ke studio, nggak perlu brainstorming. Mereka brainstorming on screen aja. Besok-besok kita tutup nih Gitu, studio. makanya. Nggak bisa rekaman. Nah, itulah Ini kejadian bisnis, sekarang, bener. Tapi itu akan seperti itu. Ini kan kita baru menduga atau memang sudah terjadi? Itu sudah mulai jalan Bu, tapi belum terlalu booming dan belum terlalu aware sih teman-teman musisi ataupun jangan seperti inilah gitu, matiin industri gitu. Karena beberapa
teman juga kalau kayak gini nggak seru, ini bukan musisi namanya gitu. Tapi sebagian itu ya hanya coba-coba, enak juga ya. Ya kita berbicara kembali lagi kita harus bicara dengan beda generasi ya. Iya. Ya, generasinya kita bilang janganlah itu nggak ada ininya, nggak ada feelingnya, nggak ada originalitasnya, bla 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 gitu kan. Tapi anak-anak ya aku ngelihat udah banyak banget yang pakai AI untuk bikin lagu viral ya. Jadi bukan untuk yang belum jadi kayak lagu-lagu yang kayak top 40 lah segala macam belum lah ya gitu. Tapi lagu viral udah banyak. Jadi ada beberapa kayak kemarin aku ngeliat ini lucu banget. Jadi lagunya itu kayak lagu anime, tapi kayak jadi anime opening gitu. Tapi anime openingnya mengenai Trump. Jadi Trump the Tariff Man. Dan itu lucu banget, viral, ada di mana-mana dan lagunya bagus. Lagunya dibikin pakai AI juga, lagunya AI, teksnya AI, genre juga pakai AI gitu. Itu yang mungkin ya aku sih tetap ngerasa pasti ada dominasi dari sisi AI music juga, tapi ya kita juga harus mikir bahwa nanti ke depannya mungkin akan ada cara untuk kayak ada rating gitu loh. Kalau sebelumnya rating itu kan ratingnya cuma PG atau X-rated apa segala macam gitu. Ini ratingnya human created misalnya. Karena bisa dikonfirmasi. Oh iya bisa juga. Iya bisa kayak gitu. Jadi terbalik ya. Jadi ini human created atau enggak? Kalau nggak human created gue nggak mau beli gitu. Jadi terserah kan itu. Kasih VI-nya ya. Kasih konsumen bakalan misalnya konsumen yang mau milih human aja gitu ya. Itu human created. Ini bukan AI generated gitu. Dan itu yang susah adalah ngasih sertifikasinya gimana kan harus ngeliat syutingnya. Nah iya. Nah balik lagi ke Mas Yudi, itu copyright-nya enak kemana tuh? Mas AI kan bukan human being ya kan? Berarti kita bisa double dong Mas ya? Jadi kalau radio muter itu nggak ada copyright yang bisa dibayar ke LMK dong ya kan? Nggak ada. Iya. Nah kalau di dunia broadcasting nih ya dunia broadcasting atau dunia host dan presenter. Itu kan memang sudah ada yang presenter berdasarkan AI. Nah itu iya. Oh iya udah saya udah pernah lihat tuh. Udah pernah lihat kan? Jadi kemarin-kemarin ya karena aku di radio kemarin juga sempat diobrolin. Wah lama-lama ini presenternya para penyiar pada nggak dipakai nih. Ya tapi kalau aku sih nggak khawatir karena kan ketika itu booming mungkin aku juga udah pensiun gitu kan. Wah. Dia udah. Tapi itu kan skeptikal. Maksudnya ini pernyataan yang maksudnya ya udahlah ya gitu. Ada teman aku yang kerjanya voice over. Nggak dapat kontrak sama sekali. Oh iya benar habis voice over. Kontrak voice over udah susah sekarang. Yang voice over banyak yang pakai ini, pakai AI sekarang. AI-nya bagus-bagus loh. Iya. Udah nggak kayak AI-nya Google Maps yang ngomongnya itu murah lagi ya. Iya sekarang murah loh. Murah banget. Itu daripada nge-hire orang gitu dia nge-hire AI gitu cuma bayar $50 kalau orang $100 gitu kan mikirnya. Ya. Bisa revisi. Bisa revisi selama revisi sendiri dan kapanpun dan cepat. Iya, dan bahasa Indonesia juga bagus, sudah bisa bahasa daerah juga sekarang. Kalau di konten-konten YouTube kan sudah banyak. Udah banyak, iya. Yang konten-konten yang voice overnya pakai AI.